Orang cerdas adalah individual yang memiliki wawasan di atas rata-rata. Mereka selalu menonjol di bidangnya, ber-IQ tinggi, hingga menjadi andalan orang-orang di sekelilingnya. Orang yang cerdas cenderung mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baik, dan selalu melakukan hal-hal yang dapat memberi keuntungan bagi mereka. Mereka tidak akan melakukan hal-hal yang nantinya akan memberikan kerugian untuk diri mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada video kali ini, channel Smart akan membahas tentang 10 hal yang tidak akan dilakukan oleh orang cerdas. Pertama, suka mencari-cari alasan. Orang cerdas cenderung berani bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Setiap pilihan yang diambil jelas memiliki konsekuensi, dan orang cerdas siap menerima segala hal yang mungkin terjadi, termasuk kegagalan. Ketika orang cerdas berhasil, ia tetap rendah hati dan menganggap keberhasilan tersebut merupakan andil dari orang-orang yang ikut membantunya. Sementara ketika ia gagal, orang cerdas tidak akan mencari-cari alasan hingga menyalahkan orang lain. Orang cerdas punya kebijaksanaan untuk menerima bahwa manusia dapat berbuat salah, dan hal tersebut bukanlah aib. Justru dari kesalahan mereka, orang cerdas akan berkembang, dan terpacu untuk menjadi lebih baik. Kedua, hanya mengandalkan keberuntungan. Orang cerdas tidak ingin mengandalkan keberuntungan untuk meraih tujuan mereka. Karena sejatinya keberuntungan akan terjadi karena adanya sebuah usaha. Orang cerdas mau meluangkan waktu bekerja keras, belajar, dan memperbaiki diri. Mereka tidak hanya menunggu keberuntungan datang dengan sendirinya, tapi mereka ingin menjemput keberuntungan tersebut dengan memperbanyak usaha. Ada banyak orang yang tergiur untuk meraih sesuatu dengan cara instan, bahkan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Namun orang yang benar-benar cerdas tidak akan tergoda melakukan hal tersebut. Ketiga, mengambil keputusan berdasarkan emosi. Orang cerdas tidak membuat keputusan berdasarkan emosi, karena mereka memahami bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan emosi yang tidak stabil cenderung kurang rasional, dan berisiko menghasilkan dampak negatif dalam jangka panjang. Mereka cenderung menahan diri dan mengambil waktu untuk berpikir secara objektif dan logis sebelum mengambil keputusan penting. Orang cerdas yang sukses juga cenderung mengumpulkan data dan informasi yang cukup, mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia, dan mengevaluasi konsekuensi dari setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka juga mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkan perasaan seperti marah, kecewa, atau euforia mengambil alih proses pengambilan keputusan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dapat mengambil keputusan yang kontroversial atau tidak populer secara bijak, karena mereka mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Keempat, selalu ingin terlihat menonjol dan dipuji. Menerima kekurangan diri, dan meminta maaf jika berbuat salah adalah hal yang sulit dilakukan untuk sebagian orang. Diperlukan jiwa yang lapang untuk melakukan hal tersebut. Sebaliknya, kebanyakan orang cenderung mengejar validasi sebagai orang paling baik, paling cerdas, ataupun paling sempurna untuk memuaskan ego semata. Orang yang cerdas ternyata tidak suka untuk terlihat menonjol. Mereka memang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, namun hal tersebut tidak membuat mereka sombong. Orang cerdas tetap melihat diri mereka sebagai individu yang tidak sempurna. Tak heran bila orang cerdas tidak suka terlalu dipuji. Seiring dengan bertambahnya kecerdasan seseorang, orang tersebut akan berperilaku rendah hati dan tidak ingin mendapat banyak pujian. Kelima, terlalu memikirkan sesuatu yang di luar kendali. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berhenti memikirkan hal yang di luar kendali. Contohnya tidak memikirkan anggapan negatif dari orang lain, atau memikirkan situasi yang belum tentu terjadi, karena hal ini akan sangat menguras pikiran, dan akhirnya membuat produktivitas menurun. Orang yang cerdas tidak memikirkan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Mereka sadar bahwa hal tersebut adalah hal yang sia-sia. Alangkah baiknya memikirkan hal yang dapat dikontrol dan diubah oleh diri sendiri, contohnya mulai mengadopsi kebiasaan-kebiasaan positif, atau meningkatkan kemampuan diri agar dapat menjadi individual yang lebih berkualitas. Keenam, gampang mengikuti tren negatif. Orang cerdas tidak mudah untuk ikut-ikutan tren negatif, karena mereka cenderung memiliki pemikiran yang kritis, dan mampu mengevaluasi suatu keputusan dengan bijak. Mereka tidak hanya mengikuti tren semata, tetapi lebih memilih untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka.
Orang cerdas memahami bahwa tren negatif seperti merokok, minum alkohol secara berlebihan, atau menggunakan narkoba, dapat memiliki dampak yang sangat buruk pada kesehatan dan kesuksesan mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengambil keputusan yang lebih bijak, seperti menjaga kesehatan, dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, dan orang di sekitar mereka. Mereka juga tidak terpengaruh oleh tekanan sosial atau opini publik, dan memilih untuk mengikuti nilai dan prinsip mereka sendiri yang lebih positif dan bermanfaat. Ketujuh, terlalu berharap pada bantuan orang lain. Orang yang cerdas tidak akan berpangku tangan dan berharap lebih pada bantuan orang lain. Mereka bukan tipe orang yang hanya menunggu belas kasihan, atau orang yang suka bermalas-malasan. Orang cerdas ingin mencapai tujuannya secara mandiri, dan tidak ingin untuk merepotkan orang lain. Mandiri yang dimaksud di sini bukan berarti orang cerdas tidak membutuhkan bantuan sama sekali. Mereka tetap membutuhkan bantuan orang lain, namun bantuan tersebut masih dalam batas wajar. Saat orang cerdas sudah merasa mampu, mereka akan berjalan dengan kakinya sendiri, walaupun harus menempuh jalan terjal, atau bahkan menghadapi 1000 kegagalan sekalipun. Kedelapan, bergabung dalam lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik membuat seseorang yang berada di dalamnya menjadi terpuruk. Tidak ada yang namanya saling menghargai, berkomunikasi, atau bekerja sama dalam sebuah lingkungan yang toksik. Yang ada hanyalah kompetisi yang tidak sehat, dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Orang dengan kecerdasan tinggi tidak akan mau bertahan dalam sebuah lingkungan toksik. Mereka tidak ingin berada di lingkungan yang membatasi mimpi mereka, dan tidak mau terkurung dalam lingkaran pertemanan yang tidak suportif. Orang cerdas menyukai lingkungan dan pertemanan yang bisa membawa dampak positif pada diri mereka. Lingkungan yang positif akan menjadi media yang tepat untuk berkreativitas, mendapatkan relasi, dan mengejar prestasi. Kesembilan, suka bergosip. Orang cerdas jelas tidak akan tertarik untuk bergosip. Mereka tidak suka untuk mengkonsumsi berita jelek, apalagi membicarakannya pada orang lain. Sebagian orang memang suka melakukan kegiatan tersebut. Namun bagi orang cerdas, bergosip tidak membuat pemikiran mereka berkembang, dan dapat berpeluang merusak hubungan sosial dengan orang lain. Lalu, perbincangan seperti apa yang diimpikan orang cerdas? Mereka sangat menyukai topik perbincangan yang dapat memberikan dampak positif, seperti berbagi informasi yang dapat menambah wawasan, atau membicarakan tentang cara mempelajari kemampuan tertentu, seperti belajar public speaking, graphic design, artificial intelligence, dan sebagainya. Kesepuluh, tenggelam dalam masa lalu. Orang cerdas tidak suka tenggelam dalam hal yang terjadi pada masa lalu, karena mereka sadar bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Terus memikirkan hal-hal yang sudah terjadi hanya akan menyebabkan rasa sakit dan kecemasan yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka fokus pada masa sekarang dan masa depan, dan mencari cara untuk terus maju dalam hidup. Mereka mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu, kemudian menggunakan pelajaran tersebut untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu. Mereka mungkin merenungkan kegagalan masa lalu, tetapi hal itu tidak akan menghentikan mereka dari berusaha untuk mencapai tujuan. Sebagai gantinya, orang cerdas menempatkan energi mereka pada masa depan, dan mengembangkan rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Itulah tadi, 10 hal yang tidak akan dilakukan oleh orang cerdas. Semoga kita semua bisa mendapatkan inspirasi, dan menghindari hal-hal yang tadi telah disebutkan. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.